Namaku Aldo, usia 36 tahun. Aku dulu dikenal sebagai pengusaha muda sukses di bidang kontraktor dan pengadaan barang. Hidupku bergelimang kemewahan mobil mewah, rumah 2 lantai di kawasan elit, liburan ke luar negeri, dan seorang istri cantik bernama Dina yang selalu tampak setia menemaniku. Kami terlihat seperti pasangan ideal. Di mata orang-orang, hidup kami nyaris sempurna. Dina selalu tampil elegan, sopan, dan tampak mencintai suaminya. Tapi aku tidak tahu, cinta itu akan diuji saat aku jatuh, dan ternyata ia bukanlah tempatku pulang. Segalanya berubah dalam waktu singkat. Proyek besar yang kupegang gagal total akibat pengkhianatan rekan bisnis. Aku terjerat utang miliaran rupiah. Tak lama berselang, saat dalam perjalanan menyusul meeting, mobil yang kukendarai ditabrak truk dari arah berlawanan. Tulang punggungku remuk, aku lumpuh, tak bisa berjalan. Semua hartaku habis untuk biaya rumah sakit, utang, dan penjualan aset darurat. Hidupku berubah dalam sekejap, dari orang terpandang menjadi sosok yang hanya bisa terbaring, tergantung orang lain bahkan untuk sekadar ke kamar mandi. Kupikir Dina akan tetap ada, tapi setelah aku keluar dari rumah, sakit dan hanya bisa terbaring di kamar kecil kontrakan, sikapnya berubah, dingin, tak peduli. Ia jarang bicara, sering menghindar, dan lebih sibuk dengan ponselnya daripada mengurusku. Sampai akhirnya suatu malam aku mendengar bisikan lirih dari balik teleponnya. Suara laki-laki lain, panggilan sayang, tawa genit, dan sejak malam itu, hatiku mulai tenggelam dalam perasaan yang jauh lebih sakit daripada tubuhku. Pengkhianatan. Aku tak tahu bahwa ini baru awalnya, bahwa bukan hanya cintanya yang hilang, tapi nyawaku nyaris direnggut oleh pengkhianatan yang lebih kejam dari kematian. Hari-hariku setelah keluar dari rumah sakit adalah penderitaan dalam senyap. Aku tak bisa berjalan, tak bisa bekerja, tak bisa menjadi suami sempurna seperti yang dulu. Tapi saat itu aku masih percaya satu hal, Dina akan tetap mendampingiku. Karena kami telah menikah dalam suka dan duka. Tapi semua itu hanya harapan kosong. Dina, yang dulu begitu manis, kini berubah dingin. Ia sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Kembali larut malam dengan bau parfum mahal yang bukan miliknya. Saat kutanya, jawabannya selalu singkat, ngurus urusan penting. Dan yang paling menyakitkan, ia tak pernah menyentuhku lagi. Bahkan untuk sekadar mengusap dahiku, aku masih berusaha berpikir positif. Sampai suatu malam, aku terbangun karena suara tawa kecil dari ruang tamu. Lampu sengaja dikecilkan, dan aku bisa melihat siluet tubuhnya di sofa, sedang berbicara pelan lewat video call. Aku mendengar suaranya berkata, "Aku nggak kuat lagi hidup sama dia, Mas, dia cuma beban sekarang." Hati dan nafasku nyaris berhenti saat aku mendengar suara laki-laki di seberangnya, tertawa kecil dan berkata, "Sabar, sayang, semua ini sebentar lagi selesai, percaya sama aku." Air mataku mengalir diam-diam, bukan karena lumpuh, tapi karena ternyata wanita yang bersumpah akan setia, kini menjadikanku bahan keluhan di pelukan pria lain. Dan pria itu, aku mengenal suaranya. Bayu, teman lamaku, pernah menjadi rekan bisnis yang kutolong saat dia bangkrut. Sekarang dia yang tidur dengan istriku, selagi aku tak berdaya di kamar belakang. Sejak malam itu, aku sadar, aku hidup bersama seorang pengkhianat berselimut cinta. Tapi aku tak berkata apa-apa, tak mengamuk, tak minta penjelasan. Aku diam, karena aku tahu, akan ada waktu yang lebih tepat untuk membalas. Dan waktu itu akan datang, jauh lebih menyakitkan dari yang mereka bayangkan. Seminggu setelah aku mendengar percakapan itu, sikap Dina semakin aneh. Ia tak lagi memasak. Makanan hanya ditaruh begitu saja di atas meja. Kadang basi, kadang bahkan tidak ada sama sekali. Aku harus menyeret tubuhku dengan tangan ke kursi roda, hanya untuk mengganjal perut. Hingga suatu malam, ia datang ke kamar sambil membawa jaketku. "Mas, ayo ikut, kita pindah," ucapnya datar. "Kemana?" tanyaku lemah. "Udah ikut aja, nanti kamu juga tahu." Dalam kondisi tubuh lemah dan curiga yang semakin kuat, aku tetap menurut. Dina dan seorang pria bertopi mengangkat tubuhku ke dalam mobil. Aku kenal betul suara pria itu, Bayu, tapi mereka berdua memakai masker dan menunduk. Mereka pikir aku bodoh. Tidak, aku cuma menahan diri. Mobil melaju jauh. Aku tidak tahu kemana, karena aku hanya bisa berbaring di kursi belakang dengan tubuh lunglai. Sekitar 1 jam perjalanan, mobil berhenti di sebuah jalan kecil, sunyi, tanpa lampu. Bayu dan Dina turun lebih dulu. Tak lama, mereka membuka pintu dan menarik tubuhku keluar. Aku mencoba bicara, tapi mulutku dibekap kain. Mereka meletakkan tubuhku di atas tumpukan kardus dan kantong hitam besar. Di sekitarku hanya ada bau busuk, air comberan, dan lalat. Tempat sampah umum. Di tengah malam, "Dina, kamu serius?" bisikku lirih. Dina menatapku dengan mata penuh kebencian. "Kamu udah gak ada gunanya. Mas, maaf ya."
Hidup itu harus realistis. Bayu tertawa pelan, lalu berkata, kalau lu pintar, lo nggak bakal bangkrut dan lumpuh kayak gini. Tanpa satupun rasa kasihan, mereka meninggalkanku di sana. Di tengah tumpukan sampah, bau busuk, dan gelap malam. Aku mendengar suara mobil menjauh, dan hening menggantung panjang. Aku menangis, bukan karena tubuhku lumpuh, tapi karena aku dianggap lebih hina dari sampah. Angin malam mencabik kulitku, lalat dan tikus berseliweran. Tubuhku mulai menggigil. Kupikir aku akan mati di sana, tapi ternyata takdir berkata lain. Justru di tempat paling rendah dalam hidupku, aku akan menemukan awal dari kebangkitan. Malam itu begitu dingin, tubuhku menggigil, lidahku keluh, air mata sudah tak keluar lagi, mungkin karena terlalu lama kutahan. Di tengah tumpukan sampah, aku tak lagi merasa seperti manusia. Yang kupikirkan hanya satu, mati. Mungkin itu lebih baik daripada hidup tanpa harga diri. Hingga tiba-tiba, di antara langkah-langkah kaki yang berat di tanah becek, aku mendengar suara, "Ya Allah, ini orang masih hidup." Sinar senter kecil menyorot wajahku. Samar-samar aku melihat wajah keriput, tubuh bungkuk, dengan tangan penuh luka dan baju lusuh. Seorang pemulung tua, namanya Pak Rohim. Ia terdiam beberapa detik, matanya menatapku lekat, seolah tak percaya ada manusia dibuang seperti ini. Tanpa banyak tanya, ia menarik tubuhku dengan sisa tenaga yang dimilikinya ke atas gerobaknya. Selimut tua sobek ia jadikan alas. Gerobaknya penuh sampah plastik dan botol bekas. Tapi malam itu, aku adalah barang paling berharga yang ia selamatkan. Ia membawaku ke gubuk kecilnya di pinggir sungai kumuh. Di sana hanya ada kasur tipis, teko air, dan lampu minyak. Tapi entah kenapa, tempat itu jauh lebih hangat dari rumahku yang dulu megah. Selama 2 minggu, Pak Rohim merawatku. Ia memandikanku dengan air sumur, menyuapiku bubur dari nasi sisa, dan setiap malam ia mendoakan agar aku diberi kekuatan. Kamu bukan sampah, nak. Kamu cuma lagi jatuh. Tapi bukan berarti nggak bisa bangkit, katanya. Ucapan itu menggores hatiku dalam. Belum pernah ada yang mengangkat nilai diriku setelah aku kehilangan segalanya. Justru bukan istri, bukan sahabat, tapi orang miskin yang bahkan tak punya apa-apa yang melihatku sebagai manusia. Dari gubuk reot itulah, aku mulai berpikir, jika aku masih hidup, itu artinya Tuhan belum selesai denganku. Dan mungkin, aku masih punya kesempatan untuk membalas semua rasa sakit ini. Hari demi hari kulalui di gubuk Pak Rohim, tubuhku masih lumpuh. Tapi pikiranku mulai bekerja lagi. Di sela bau sampah dan suara tikus malam hari, aku merenung, aku tidak mati, berarti aku harus hidup. Pak Rohim tak pernah menanyakan masa laluku. Tapi setiap pagi, ia selalu mengajakku bicara soal hidup. Ia bilang, orang miskin itu bukan yang gak punya uang, tapi yang berhenti berjuang. Kata-kata itu jadi pemantik semangatku. Aku mulai memaksa tanganku untuk bergerak, belajar menarik tubuhku sendiri ke atas gerobak kayu. Terkadang jatuh, terkadang sakit, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin bisa berdiri kembali, meski tidak dengan kaki, tapi dengan harga diriku. Suatu hari, Pak Rohim membawakan ponsel rusak dari tempat sampah. Layarnya retak, tapi bisa menyala. Ia tahu aku dulunya orang pintar. Dia percaya aku bisa melakukan sesuatu dari benda itu. Ponsel itulah awal segalanya. Dengan koneksi wifi gratis dari warung kopi dekat jembatan, aku mulai belajar koding dan keuangan digital dari video-video gratis. Aku baca e-book bekas yang dibuang orang kaya. Malam-malam kulalui menatap layar kecil. Tangan gemetar memegang ponsel, tapi tekadku membara. Dalam waktu 6 bulan, aku sudah mahir membuat sistem dasar aplikasi sederhana dan mengenal seluk-beluk pasar kripto. Lalu, lewat forum-forum kecil, aku mulai menjual jasaku sebagai freelance kode anonim. Tak ada yang tahu siapa aku. Tak peduli wajahku lumpuh atau bajuku robek, yang penting, hasil kerjaku sempurna. Uang mulai masuk ke rekening virtual. Jumlahnya kecil, tapi cukup untuk membeli laptop bekas. Dari sana aku bangun website kecil. Lalu channel YouTube edukasi yang hanya menggunakan narasi dan animasi. Perlahan, pengikut bertambah. Aku tidak pakai wajahku. Aku tidak perlu dikasihani. Aku hanya ingin membuktikan kalau aku belum kalah. Sampai akhirnya, satu proyek besar dari luar negeri datang. Aku diminta mengembangkan sistem keamanan blockchain untuk startup teknologi. Mereka tidak tahu aku seorang pria lumpuh yang tinggal di gubuk. Tapi mereka tahu satu hal, aku ahli. Dan dari sinilah jalan hidupku berubah. Proyek besar itu menjadi titik balik paling penting dalam hidupku. Dengan uang hasil kerja keras dan kontrak dari luar negeri, aku bisa menyewa kamar kecil di bangunan kos tua yang lebih layak daripada gubuk. Di sana, dengan laptop bekas, koneksi internet, dan kursi roda yang kubeli dari hasil freelance, aku bangkit.
Tak ada nama Aldo dalam dunia baruku. Aku pakai nama samaran Al Rayyan, toko anonim di balik beberapa sistem keamanan digital dan aplikasi edukasi berbasis blockchain yang mulai digunakan beberapa startup kecil. Orang-orang mulai mengenal nama itu. Investor kecil menghubungiku untuk konsultasi. Dari satu klien, jadi dua. Dari dua, jadi 5. Aku merekrut tim kecil anak-anak muda berbakat dari forum-forum online. Mereka yang juga terbuang dan tak punya gelar. Kami membangun platform edukasi investasi digital, khusus untuk masyarakat menengah ke bawah. Setahun kemudian, startup milikku resmi berdiri, terdaftar dengan legalitas asing, tapi dijalankan dari dalam negeri secara diam-diam. Semua pakai nama orang lain. Semua rahasia. Aku tetap di balik layar, tetap dengan tubuh yang belum pulih, tetap dalam bayang-bayang. Tapi aku tahu, aku sekarang punya kekuatan. Di titik itu, aku sudah bukan Aldo yang dulu. Aku sudah bukan sampah. Aku adalah pemilik dari sesuatu yang lebih besar dari dendam kemenangan. Aku sempat melihat dari jauh, Dina dan Bayu, melalui media sosial. Aku tahu mereka hidup mewah selama setahun pertama setelah menyingkirkanku. Tapi ternyata bisnis yang mereka ambil alih dariku ambruk karena tak punya pengetahuan dan koneksi. Bayu mulai terlilit utang. Dina menjual mobilnya. Rumah dijaminkan. Mereka mulai panik, mulai mencari penolong. Dan lucunya, dunia membawa mereka kembali ke hadapanku. Suatu hari, asistennya mengirim email meminta kerja sama dengan perusahaan yang kupimpin secara anonim. Mereka tidak tahu bahwa orang di balik perusahaan itu adalah orang yang mereka buang seperti sampah. Aku tidak langsung membalas. Aku hanya tersenyum, karena aku tahu waktu yang tepat sudah dekat. Waktu di mana aku akan berdiri, dan mereka akan berlutut. 2 tahun telah berlalu sejak malam aku dibuang seperti sampah. 2 tahun yang mengubah luka menjadi bara, dan kehinaan menjadi pijakan. Kini, aku adalah founder dan pemilik saham mayoritas dari startup edukasi finansial terbesar di Asia Tenggara meski tetap beroperasi dari balik nama samaran. Wajahku tidak pernah muncul di media, tapi reputasi kami mengguncang industri digital dan blockchain. Dan tibalah hari itu, sebuah acara besar bertajuk Investor Digital Summit diadakan di Jakarta. Sebuah ajang pertemuan antara para startup, investor, tokoh keuangan, dan media. Untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk muncul secara langsung tanpa nama samaran. Sebagai tamu misterius yang diumumkan menit terakhir, aku mengenakan setelan jas hitam sederhana. Kursi roda baruku mendorong tubuhku perlahan. Tatapan orang-orang mengarah padaku, penasaran. Tak ada yang mengenali wajahku. Belum. Sampai akhirnya aku naik ke atas panggung. Moderator memperkenalkan, hadirin sekalian, inilah Aldo Raharja, pendiri dan pemilik utama platform edukasi Al Rayyan Tak, yang selama 2 tahun terakhir membimbing lebih dari 2 juta pengguna. Ruangan hening, suara bisik-bisik mulai terdengar. Kamera mengarah padaku, dan di barisan depan, Dina dan Bayu. Wajah mereka seketika membeku. Bayu memegangi map presentasi yang barusan ia gunakan untuk memohon kerja sama kepada timku. Dina mengenakan gaun merah menyala, tapi wajahnya langsung pucat pasi saat matanya bertemu mataku. Aku hanya tersenyum. Saya berdiri di sini, kataku, bukan karena saya kuat, tapi karena saya pernah dibuang, pernah diinjak, pernah dianggap tidak berguna, dan saya tahu betul rasanya jadi tak berharga. Maka hari ini, saya ingin bilang, jangan pernah buang seseorang hanya karena dia jatuh. Semua tamu bertepuk tangan, tapi bukan itu yang kuperhatikan. Aku hanya menatap 2 wajah yang pernah mencampakkanku. Mereka menunduk, gemetar, Bayu bahkan tak sanggup menatap mataku. Dan saat acara selesai, mereka menghampiriku. Mas Aldo, aku Dina mulai bicara, suaranya parau, air matanya mulai jatuh. Tapi aku memotongnya. Maaf, tapi aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu minta. Aku sudah tak punya tempat untuk kebencian, karena hidupku terlalu penuh dengan kemenangan. Aku lalu memutar kursi rodaku, meninggalkan mereka berdiri di tengah ruangan penuh tamu penting. Di belakangku, aku bisa dengar isak tangis Dina, dan suara Bayu mengutuk dirinya sendiri. Beberapa hari setelah acara Investor Digital Summit, nama Aldo Raharja mulai ramai dibicarakan media. Banyak yang tak percaya bahwa sosok yang selama ini misterius dan sukses membangun kerajaan digital dari nol adalah seorang pria yang sempat hilang dari dunia bisnis selama 2 tahun. Berita-berita itu cepat menyebar, termasuk sampai ke telinga Dina dan Bayu. Hidup mereka sudah compang-camping. Sebelum itu dan sekarang, semuanya runtuh. Bayu terlilit utang dari proyek gagal. Kredit rumah mereka ditolak. Karena nama Bayu masuk daftar hitam perbankan, Dina terpaksa menjual sisa perhiasan untuk bertahan hidup.
Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, mereka tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka adalah orang yang pernah mereka buang ke tempat sampah. Beberapa kali Dina mencoba menghubungiku telepon, email, bahkan datang ke kantor pusat startupku. Tapi semua dijawab oleh stafku, "Maaf, Bapak tidak menerima tamu tak terjadwal." Akhirnya, mereka nekat menemuiku di sebuah seminar bisnis terbuka di Bandung, di mana aku menjadi pembicara tamu. Saat acara selesai, aku didorong keluar dari ruangan menuju mobil. Di sana, mereka sudah berdiri menunggu. Dina mengenakan pakaian sederhana, wajahnya sayu dan tanpa riasan. Bayu terlihat lebih tua dari usianya, rambut acak-acakan, tubuh kurus, dan matanya merah seolah tak tidur berhari-hari. Dina langsung berlutut di hadapanku. "Mas, aku salah, aku bodoh, aku nyesel, aku gak tahu harus kemana lagi. Kami hancur, Mas, semua yang kami bangun, gagal." Tambah Bayu dengan suara serak. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa kamera mengarah ke arah kami. Tapi aku tetap tenang. Mataku menatap mereka dingin tapi mantap. Aku mendekatkan kursi rodaku, lalu berkata pelan, "Dulu kalian buang aku ke tempat sampah. Tapi lihatlah sekarang. Kalian justru tenggelam di tempat yang lebih hina keserakahan kalian sendiri." Dina menangis keras, menggenggam roda kursiku. "Kita mulai dari nol lagi, Mas. Kita bisa baikan. Tolong kasih aku kesempatan." Aku tersenyum tipis. Kesempatan hanya datang pada mereka yang tidak membuangnya. Dan kamu sudah membuang aku, sekaligus kesempatan itu. 2 tahun lalu aku mengisyaratkan pengawal untuk menyingkirkan mereka. Mobilku berjalan perlahan meninggalkan mereka berlutut di aspal. Di tengah tatapan semua orang, menangis, malu, dan hancur. Tapi aku tidak menoleh lagi. Aku tidak perlu membalas dendam. Cukup melihat wajah mereka saat kebenaran, terbuka dan penyesalan, menghancurkan mereka perlahan. Sudah seminggu berlalu, sejak pertemuan terakhirku dengan Dina dan Bayu. Sejak hari itu, aku tak pernah mendengar kabar mereka lagi. Tapi aku tahu, penyesalan mereka akan terus hidup lebih lama. Dari rasa sakit yang pernah mereka berikan padaku, kini aku menjalani hidupku dengan tenang. Tak lagi dibayangi dendam, tak lagi menyimpan luka lama. Aku pindah ke kota baru, membangun rumah sederhana yang dikelilingi taman dan suara burung. Di sana, aku hidup bersama Bu Sari, perawat relawan yang dulu membantu di panti tempat Pak Rohim pernah membawaku. Ya, aku temui kembali Bu Sari setelah 2 tahun. Dan di balik senyumnya yang tulus, aku menemukan sesuatu yang tidak dimiliki Dina, ketulusan, kesederhanaan, dan hati yang tak pernah menghitung untung rugi dalam mencintai. Aku tidak lagi kaya karena uang semata, tapi aku kaya karena telah mampu membangun kembali harga diriku dari puing-puing kehinaan. Kadang aku duduk di teras rumah, mengenang malam itu saat aku dibuang ke tempat sampah. Bukan untuk membenci, tapi untuk bersyukur. Karena jika malam itu tidak terjadi, aku mungkin tak akan tahu siapa sebenarnya yang mencintaiku. Dan siapa yang hanya mencintaiku saat aku berdiri, bukan saat aku jatuh. Dan di luar sana, aku tahu Dina masih hidup dengan rasa bersalah. Aku pernah dengar ia tinggal di rumah kontrakan kecil, bekerja serabutan. Bayu ditinggal, entah kemana. Hidupnya jauh dari cahaya. Ia mungkin ingin meminta maaf lagi, tapi aku tidak pernah membuka pintu itu. Karena kadang, penyesalan bukan untuk diobati tapi untuk dipeluk selamanya. Aku tidak membalas dengan kekerasan. Aku membalas dengan kesuksesan dan keikhlasan. Karena tak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka, selain melihat orang yang mereka buang kini hidup jauh lebih tinggi, tanpa pernah menoleh kembali.